afternoon, I can picture you walking with your father at your side. In the summer heat, California speaks softly like she's making up her mind. And now, as I stand beside you, I say, baby, isn't it crazy that we are born only to die? Oh, but lately I've been counting my stars, 'cause I will spend my whole life loving you. Through your shining eyes, sweet like Jeffrey Pines, I pretended I could read your thoughts. Now it's just the truth. Seems our hearts are fused, soldered like the gold your sister brought. And how am I lucky enough to say, baby, isn't it crazy that we are born only to die? Oh, but lately I've been counting my stars, 'cause I will spend my whole life loving you, 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 loving you. And I say, baby, isn't it crazy that we are born only to die? Oh, but lately I've been counting my stars, 'cause I will spend my whole life loving you. Kasih Tuhan Yesus yang kekal telah mempersatukan kita satu dalam janji agung. Kau dan aku takkan terpisah. Kasih dari surga yang bakal kini mengikat dua hati selamanya jadi satu dalam suka duka di dunia. Pernikahan kudus akan selalu kudus di dalam hatiku, hatimu. Pernikahan kudus di dalam nama Yesus selamanya akan
di bawah cahayanya, aku kan selalu mengasihimu. Kasih dari surga yang bakar kini mengikat dua hati. Selamanya jadi satu dalam suka duka di dunia. Pernikahan kudus akan selalu kudus di dalam hatiku, hatimu. Pernikahan kudus di dalam nama Yesus, selamanya akan bersatu atas nama Tuhan. Di bawah cahayanya, aku kan selalu mengasihimu. Pernikahan kudus akan selalu kudus di dalam hatiku, hatimu. Pernikahan kudus di dalam nama Yesus, selamanya akan bersatu atas nama Tuhan. Di bawah cahayanya, aku kan selalu mengasihimu. Aku kan selalu Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.
Tuhan yang memberikan kami hari yang terbaik, sehingga kami bisa menikmati kecerahan dari kemurahan Tuhan dalam perjalanan sepanjang hari ini dari gereja pemberkatan nikah anak kami Samuel Anugrah dan parumahan kami Ruth Siregar bersama dengan seluruh keluarga, baik dari pihak kami pria maupun dari pihak lain kami Siregar dan seluruh keluarga. Kami serahkan semua mereka yang ke dalam tangan Tuhan, baik mereka yang ada dalam perjalanan yang menuju gereja maupun yang sudah tiba. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menaungi, Tuhan yang menolong, melindungi, memberkati, sehingga semua boleh rampung berkumpul untuk menyampaikan permohonan doa restu kami semuanya untuk anak kami Samuel Anugrah dan parumahan kami Ruth Siregar yang menerima berkat pemberkatan nikah rumah tangga pada hari ini. Bapa di sorga, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami undang hadir dalam pemberkatan nikah ini. Tanpa Tuhan serasa hampa dan tidak berarti apa-apa. Tapi kehadiran Tuhan akan membuat pemberkatan nikah ini bermakna, akan membuat pemberkatan nikah anak-anak kami ini Tuhan lebih mendatangkan kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Seluruh keluarga sehat, tidak ada yang sakit, semua fisiknya kuat, tidak ada yang lemah. Semua memiliki pengharapan untuk kedua mempelai hari ini, supaya ke depan kedua mempelai akan menjadi keluarga yang berbahagia. Selesai dari gereja sampai di gedung, kami serahkan semua acara dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, seusai semua pemberkatan nikah dan resepsi, kami percaya kami dari kedua belah pihak, Siregar dan Jega dan seluruh tamu undangan kami, semuanya akan pulang berbahagia, damai sejahtera dan sukacita. Semua tamu undangan kami Tuhan, Tuhan yang menuntun langkah mereka hadir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kita berangkat aman.
Hadirin kami persilakan. puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Engkau yang kudus, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Dan Yesus Kristus namanya, itulah sesembahan kami dalam kehidupan kami ini. Terutama Tuhan pada saat hari ini, dalam ibadah pemberkatan nikah kudus kedua anak kami, Samuel Anugrah Jega bersama dengan Ruth pada saat hari ini. Mereka datang di hadirat-Mu bersama dengan keluarga, bahkan bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah dan seluruh
dua sejoli satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona kehidupan. Inilah hari indah, hari pernikahan kedua insan.
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Semua kami merasakan kebaikan. Karena biarlah di saat seperti ini hanya satu yang dimuliakan, Yesus Kristus. Banyak nyanyian merindukan keluarga yang diberkati, akan jadi keluarga yang menjadi kesaksian, menjadi keluarga yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ini terjadi bagi mereka. Biarlah hamba-Mu juga menyampaikan kebenaran, ambil alih hamba-Mu. Biarlah kebenaran-Mu yang berlingkaran. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Salam. Selamat pagi, siang ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judulnya adalah perkawinan yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Ya, Ruth dan Samuel, anugerah Jega dan Ruth Desiaga. Hari ini ada Tuhan di sini, 2-3 orang berkumpul, ada Tuhan, ada jemaat, dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Bukan hanya kepada kedua mempelai, tapi kita semua juga yang sudah berkeluarga. Kita rindu supaya kita semua diberkati. Amin. Bapak Ibu, ya, ada 8 sebab orang berkeluarga ya. Ini penting saya sampaikan ya. Motivasi orang berkeluarga itu ada 8 ya. Dalam catatan saya 8 ya. Pertama sudah karena biologis ya. Pria itu harus punya istri ya. Dan ketika dewasa dia ingin punya istri. Sore itu gak cukup. Karena kalau demikian kita gak beda dengan yang namanya binatang ya. Kedua karena usia, supaya tidak kesepian. Ada kawan, ada yang antar, ada yang masak, ada yang urus rumah dan lain sebagainya. Bukan hanya itu penting. Ada orang berkeluarga, istrinya nggak tahu mengurus rumah tangga, nggak dewasa dalam penggunaan keuangan, itu juga masalah besar. Saudaraku, Yesus mengajar kita supaya ibu-ibu sangat luar biasa. Ya. Saudara, itu penting. Ada seorang berkeluarga, dia kerja di kebun. Ya. Di kebun itu harus pagi-pagi dia berangkat jam 5, maka dia pulang jam 10 harus ada makanan di suaminya, tapi dia nggak bisa masak. Ada lama-kelamaan jadi masalah. Ya. Makanya keduanya ini pasti saling pengertian ya, sudah diskusi ya, kemana visi hidupmu ya, kemana rencana kalian nanti, bagaimana terhadap orang tua, bagaimana terhadap keluarga Siregar, bagaimana terhadap keluarga Jega ya. Karena kecantikan tubuh ya. Suatu hari ada orang berkeluarga cantik karena dia lihat, cantik kali wanita istriku ini. Tapi satu hari saudaraku kesiram air panas, berubah semua. Makanya kecantikan adalah sia-sia. Ya, saya yakin cantik penting ya. Kalau nggak cantik nggak suka nggak bisa. Ya, ya saya pendeta Gibson, istri saya bertubi sangat cantik sekali ya. Maka saya begitu ya. Kemudian karena jodohkan dunia dan orang ya, sering jodohkan, ini cocok ya. Saudaraku, penting perjodohan karena Tuhan, bukan karena manusia. Nanti kita akan belajar firman Tuhan bahwasanya perkawinan itulah covenant surgawi yang memang lembaga surga, bukan lembaga dunia ya. Makanya kita di sini ada jemaat semua hadir, Tuhan hadir supaya dimeteraikan dan kemudian Yesus menjadi berkat yang utama. Amin. Ini penting. Kemudian saudaraku, ada karena dukun ya, ramalan bintang. Hati-hati kalau ada di sini dulu kawin karena nanti kau keluar ketemu sama orang yang rambut begini, kata bintang-bintang yang ada itu adalah zodiak. Itu adalah perdukunan zaman modern. Kalau itu harus dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kita tidak ingin berkeluarga karena ramalan. Ini penting saudara. Kalau ada kita di sini yang dulu karena itu masih kalau gitu. Maaf ya, ini dunia bintang Gemini cocok dengan bintang ini, bertobat. Karena bukan itu yang diinginkan Tuhan ya. Karena politik, harta dan bisnis dalam bahasa sehari transaksional di hari zaman kan itu kebiasaan manusia adalah kawin mengawinkan, jual beli dan pesta-pesta. Perkawinan yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Amin. Perkawinan yang diinginkan adalah perkawinan cara Tuhan, di mana mereka berdua akan melakukan. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua ditambahkan bagimu. Kerajaan Tuhan. Amin. Itu benar.
hadirkan kerajaan Tuhan di rumah kita. Mazmur 107 berkata yang satu apa? Sia-sia kita bangun rumah kalau Tuhan tidak dalamnya. Sia-sia kita bangun pagi-pagi dan tidur sampai malam-malam kalau Tuhan tidak dalamnya. Karena Tuhan memberkati orang yang berkenan kepadanya ketika dia tidur. Ketika kita kerja dengan baik, kita kerja dengan luar biasa karena Yesus ada menuntun kita. Maka saudaraku, kemudian suami istri saling berdoa, saling membangun mesbah. Kerja kita juga smart, Tuhan berkenan dalam pekerjaan kita. Waktu kita tidur, saudaraku, dunia akan cari. Ketika Daniel punya roh yang luar biasa, ada masalah yang dicari Daniel. Kenapa punya roh yang luar biasa? Karena mengutamakan Tuhan dalam hidup. Kita berharap keluarga ini akan menjadi orang yang punya roh luar biasa. Tuhan membangun keluarga adalah supaya mengenapi amanat agung. Amin. Keluarga kita menjadi kesaksian sehingga orang akan berkata seperti Yesaya 61 berkata, 61 seterusnya berapa? Biarlah saudaraku bangkit dan terang kemuliaan Tuhan ada dalam keluarga. Sehingga saudara tadi saya katakan tidur pun diberkati. Bahkan kalau kita lihat ya, dalam Yesaya 60 itu dikatakan gini, ya, pintunya selalu terbuka supaya harta bangsa-bangsa diantarkan. Karena waktu diantarkan harta itu, tahu pintu tidak terbuka. Ini penting. Oleh karena itu yang berkenan adalah firman Tuhan mengajar kita bahwasanya perkawinanlah lembaga ilahi. Di dalam Kejadian 1 dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kemudian Kejadian 2 berkata apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka diberi penolong, saudara. Dan itu terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3. Jadi lembaga ilahi itu ingin saudaraku suami istri itu saling tolong-menolong. Di mana saudara akhirnya Tuhan hadir selalu dalam keluarga. Ada pembicaraan yang menarik, orang yang sudah tua dan modern. Ya, saya ini masih berusia 67, masih muda ya. Istri saya 64. Anak kami yang paling besar 38 tahun. Saudaraku, kalau kita tanya semua apa yang dirindukan oleh anak-anak kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan keluarga, hanya satu: suami mencintai istri, amin, dan suami mencintai anak dan bertanggung jawab. Dan istri juga mengasihi suaminya. Ketika keluarga nanti betul-betul dalam Tuhan saling mengasihi. Saudara, kalau cinta itu kan sebenarnya waktu muda itu hanya di awal ya. Ada satu istilah begini ya. Kalau perkawinan awal itu namanya bulan madu. Wah, itu. Di awal sebelum perkawinan antara Samuel dan Ruth itu selalu cerita manis saja. Kaulah bulan, kaulah bulan. Tapi saudara ketika berkeluarga mulai akan buka-bukaan. Banyak istilah gini. Yang dulunya kan ada ibu-ibu, dia dibesarkan orang tuanya hidup sehat. Maka tiap hari harus makan pepaya. Pagi sarapannya pepaya. Nah, selaku waktu perkawinan mulai, dia mau makan pepaya ke suaminya, iya. Tapi dulu suaminya nggak makan pepaya, tapi apa? Dia pagi-pagi minum kopi. Ini persoalan akan muncul. Kenapa? Bulan madu berakhir. Maka masuk namanya bulan penyesuaian. Kalau bahasa Jawa bilang bulan padu. Sering mulai ada perbedaan. Karena saudaraku, kita menikah bersatu adalah roh, jiwa dan 1 Tesalonika 5:23 berkata, semoga roh, jiwa dan tubuhmu tidak bercacat ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ini penting. Nah, saudaraku, untuk menyatukan roh, jiwa dan tubuh ini bukan sederhana. Roh itu bisa bersatu kalau kita membangun ibadah bersama terus-menerus. Kita punya visi yang sama dari Tuhan. Roh Kudus yang mengajar. Makanya saya buat segitiga gitu ya. Kapan orang ini bersatu? Ketika rohnya masing-masing semakin dekat sama Tuhan. Ketika si istri naik kepada Tuhan, perempuan, si laki-laki dengan Tuhan, maka dia akan bersatu. Ketika mereka punya persekutuan ilahi bersama dengan keluarga dalam Tuhan, itulah baru mereka bisa bersatu dalam Tuhan. Ya, saya dulu bekerja di bank swasta, istri saya di bank pemerintah. Dia di bank budaya, kami ketemu. Lalu saya bilang,
Kita saja jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Oh, dia bilang, saya mau jadi istri pendeta dulu. Nah, ketika satu visi, kami membangun ibadah. Dan hanya kami merit. Umur 35 tahun saya melayani Tuhan, meninggalkan pekerjaan. Dan beliau juga jadi pendeta. Saudara, karena roh bisa bersatu. Kemudian dalam proses menyatukan jiwa itu adalah dialog, ya, diskusi. Ya. Saudaraku, apa yang misalnya gini, latar belakang masing-masing beda. Ya. Maka menyatukan jiwa itu adalah proses menyatukan banyak hal. Tadi sudah katakan kebiasaan-kebiasaan. Ada orang yang tertib hidupnya. Ya, tertib itu misalnya kalau bikin odol aja dia dari belakang rapi. Yang satu sukanya sawut cair, yang satu sawut. Nah, kalau jiwa tidak bersatu saling pengertian, cinta itu berubah harus menjadi kasih. Kenapa banyak orang sudah tua dia tidak bisa kompak lagi? Kenapa bersatu? Ada dan kesini. Bukan karena satu visi. Di hari tua kadang-kadang hidup tidak lagi seperti apa yang Tuhan mau. Tidak maksimal, saudara. Ya. Kenapa? Dari awal jiwa tidak dibangun kesatuan. Amin. Makanya dialog, belajar banyak hal. Ya. Kalau istilah saya membangun kedewasaan, nanti kita akan bicara tentang kedewasaan. Ini penting. Baru yang lain tumbuh. Banyak orang kawin hanya berpikir tumbuh. Wah, makanya banyak kalau perkahwinan ngomongnya menjurus-jurus ke porno. Kita tidak inginkan itu. Kalau roh dan jiwa sudah bersatu di dalam roh dan kebenaran, maka perkawinan menjadi penyembahan dalam Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kita rindu semua di sini sudah mendengar firman Tuhan hari ini, dan mereka diberkati. Kita akan mengalami yang namanya penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh